Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman semua, alhamdulillah ya, kita pada sore hari ini bisa diberikan kesehatan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas dan diberikan kesehatan semua tentunya. Oke teman-teman, izinkan saya pada kali ini menyampaikan tutorial tentang takhrijul hadis menggunakan aplikasi Android. Nah, tapi di Android ini sudah ada ya paling tidak 3 aplikasi Android yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses takhrij ya. Nah, saya akan tunjukkan beberapa aplikasi ya yang bisa takhrijul hadis atau mencari hadis dan melihat kualitas hadis ya. Nah, aplikasi itu ada satu Mausu'ah Hadis. Nah, ini yang saya cari ini ya, warna hijau, kotaknya gambang, logonya Masjid Nabawi ya, judulnya Mausu'ah Hadis. Terus yang kedua Jami'ul Kutubut Tis'ah. Nah, ini Jami'ul Kutubut Tis'ah ini juga aplikasi yang bisa digunakan untuk melihat dan mencari hadis ya. Kemudian yang satu produknya dari Dorar ya, dorar.net, ini juga bisa digunakan untuk melakukan tahrijul hadis. Nah, oke teman-teman, silahkan unduh masing-masing aplikasi atau software ini di Play Store ya. Play Store silahkan unduh, kemudian tinggal mengaktifkan. Oke teman-teman semua, kita akan bedah satu-satu bagaimana keunggulan dari masing-masing aplikasi takhrijul hadis di Android ini. Untuk besarannya masing-masing berbeda ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, sekarang yang pertama yang Mausu'ah ya, Al-Hadis ini ya, Mausu'ah Al-Hadis dulu. Oke teman-teman semua, begini tampilan dari Mausu'ah Al-Hadis ya, Mausu'ah Al-Hadis. Aplikasi ini hanya bisa dijalankan ketika kita nyambung ke internet. Jadi kalau nggak nyambung kita nggak bisa ya. Ini tadi karena saya matikan aplikasi internetnya, saya coba ulangi. Oke, ini dia minta update ya. Oke, nggak masalah ini ya. Oke, nah ini dia, ini tampilan teman-teman ya, tampilan dari aplikasi Mausu'ah Al-Hadis ya, Mausu'ah Al-Hadis. Nah, ada beberapa menu utama di dalam aplikasi ini. Nah, aplikasi ini yang Mausu'ah Al-Hadis ini hanya cocok untuk memiliki beberapa fitur. Yang pertama Aqsam ya, Aqsam ini berisi tentang isi-isi kitab yang ada di dalam hadis ini ya. Dan ini jenis-jenis kitabnya mulai dari kitab akhlak ada 19 kitab, kemudian Ajzaul Fawaid ya, ini ada sekitar 600 kitab, kemudian Amaliyah ada 101, Tarojim Tawarikh ya, kemudian ada Tafsirul Quran juga ada. Jadi ini sebetulnya bukan hanya membahas hadis aja, tapi di dalam aplikasi ini terdiri dari beberapa kitab ya. Oke. Ini kalau kemudian kita buka ya, berdasarkan menu Alkitab ini kita bisa menemukan banyak sekali kitab-kitab hadis ya di dalam aplikasi ini. Saya kebetulan belum menghitung berapa jumlah kitab yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, di sini ada menu mu'alifin ya. Mu'alifin ini adalah
penulis kitab ya, penulis kitab. Jadi di sini ada biografi penulis kitab, dan di sini juga ada biografi para perawi hadis. Nah, ini bagusnya di aplikasi ini adalah kita bisa menemukan biografi singkat ya dari para perawi hadis. Jadi ini ya bermanfaat banget lah ya. Misalnya kita, ini juga ada perawi hadis yang perempuan ya, Aminah bintil Hakim, kemudian Aminah bintil Abdullah ya. Kita klik coba ini ya, keterangannya. Nah, ini kalau kita klik satu ini ya, ini ada Ithmun ya, namanya lengkapnya Aminah bintil Hakim ya. Kemudian kemasyhurannya Syahrah ini ya, Aminah binti Al-Hakim Al-Ghafariyah, nasabnya Al-Ghafari, rutbahnya sahabat. Jadi ini dari kalangan sahabat. Dia punya murid juga ya ternyata, Sulaiman Ibnu Hatim ya. Kemudian ada keterangannya juga Siqah, kemudian Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Yasar Suduk Mudallis, kemudian Al-Umarah Ibnul Muhajir ya, ini makbul. Kemudian asatidnya, gurunya siapa? Oh, di sini asatidnya nggak ada karena dia sahabat ya. Jarhu wa Ta'dil, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dia minas sahabah. Nah, kalau dalam teori hadis, kullu sahabah wa udul ya, semua sahabat tuh adil. Jadi ini karena termasuk sahabat, dia termasuk riwayat hadis yang adil. Oke teman-teman semua, sekarang bagaimana kita melakukan proses pencarian hadis ya, atau tahrijul hadis menggunakan aplikasi ini ya, seperti itu. Nah, di sini ada menu-menu juga ya, cuma ini enggak terlalu, ini sama aja sebetulnya sama yang di sini tadi. Nah, kalau kita ingin mencari ya hadis di dalam menggunakan aplikasi ini, kita tinggal menulisnya di sini teman-teman semua. Kita tinggal tulis di sini. Nah, teman-teman semua, ketika kita ingin menuliskan di sini, kita harus merubah keyboard di Android kita menjadi keyboard Arabik. Nah, kalau menggunakan HP saya ini ya, itu tinggal diklik. Kalau kita ingin menambah kita tinggal merubah keyboardnya menjadi Arabik, tinggal diklik aja di kita klik di space-nya di bawaan dari HP saya, kemudian kita tinggal pilih ya Al-Arabiyah. Nah, ini kita tinggal, ini kita sudah bisa mengetik gitu ya. Misalnya kita mencari hadis tentang mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir gitu ya, falyaqul khairon aw liyasmut gitu. Ini sudah ada, kita cari. Nah, oke teman-teman, nah, di sini tadi aksam ya, aksam kita nggak menemukan hadisnya ya. Nah, sekarang kita geser menjadi kutub ya. Nah, kita cari di kutubul hadis di sini ya. Berarti kalau di aksam kita melakukan searching, kita mencari hadis, maka sebetulnya ketika aksam ini diklik, maka dia hanya mencari judul-judul kitabnya ya. Jadi dia tidak mencari hadis. Nah, sekarang kita klik yang kitab. Nah, di kitab ini kita coba lagi. Ya, mangkana yu'minu ya, kita cari sini. Apakah ketemu hadisnya? Oke teman-teman, di situ tidak nampak ya hasil pencariannya. Berarti kita salah itu ya, mohon maaf. Berarti kita cari di sini ada menu bahsun ya, bahsun, kita klik menu bahsun. Nah, baru kita cari
di situ hadis tentang mangkana ya. Insya Allah ketemu. Nah ternyata menggunakan cara itu ya. Nah di sini teman-teman hasil pencarian dari hadis-hadis tersebut ya bisa terlihat di sini. Dia terdapat di yang pertama nih Ithmul Kitab Musnad Robi Ibnul Habib ya, Rokmul Hadis 656 gitu. Di sini ada tulis mangkana yu'minu mangkana yu'minu akhir fal yukrim doifahu ya, jaiza yauman wa lailata ya, wa diyafah salasa ayamin wa makana ba'da dzalika fa wasuduq wa la yufidullahu. Ini bukan hadis yang itu yang kita cari yang makana yu'minu fal yukrim doifahu makana yu'minu bila wal yukrim ya yaumal akhir fala jarohu makana yu'minu. Nah ini yang populer kan hadis. Jadi, oke, ini dia yang populer hadisnya. Nah, di sini ada tulisan ya, babul ghana wal difa ya, wad dafa an Zuhri ya, an abina mangkana yu'minu. Ini periwayatnya siapa? Ada ya Al-Ruwah di bawah. Kemudian di sini dijelaskan hadis ini thiqah ya. Hadis ini para perawinya thiqah Imam ya. Maksar ya. Jadi banyak sahabat yang thiqah di sini. Jadi kalau kita lihat dari keterangan rawi ini maka ini termasuk hadis yang sahih ya. Hadis sahih kalau kita lihat dari komposisi periwayatnya. Oke teman-teman. Jadi proses tahrid di dalam aplikasi ini dia langsung membentuk keterangannya seperti ini. Misalnya kita klik lagi yang ini. Oke, kita klik lagi ya. Ini ada yang tidak muncul ruahnya karena memang mungkin aplikasi ini sedang developing ya, sedang masa pembuat penyempurnaan, jadi dia nggak semuanya muncul keterangannya seperti itu. Oke, kita coba cek yang lain. Ini terdapat dalam Musnad ya. Musnad Robi Ibnul Habib ya. Ini juga di sini syukoh ya, sahih. Oke. Kita cari di kitab Musnad Asy-Syafi'iyah, ini juga terdapat di dalam kitab Musnad Abi Dawud ya. Dan Faliyakul khairan aw liyaskut. Jadi ada bentuk yang berbeda ya. Ada yang Faliyakul khairan aw liyaskut, nah, menarik itu. Jadi nggak harus aw liyasmut ya. Nah, tapi di sini keterangannya mangkana yu'minu billahi wa faliyakul khairan aw liyaskut wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim bi. Di sini ada perawi yang dhaif ya. Sini Za'mah Ibnu Shalih, kemudian tapi dia merujukkan ya periwayatan hadisnya kepada nah teman-teman semua, ini ketika hadis statusnya seperti ini ya, ini hadis ini menjadi hasan karena diangkat oleh hadis-hadis yang serupa yang berasal dari hadis-hadis lain ya. Kita hadis atau dari perawi atau jalur perawi lain. Nah oke teman-teman, itu dia sekilas ya cara menggunakan aplikasi Mausu'ah Al-Hadits untuk melakukan proses tahrid. Jadi kita nggak jika kita ingin melakukan melihat skema sanadnya nggak ada ya, kita harus manual ya. Tapi dari sini kita membantu banget lah ya teman-teman semua kalau kita ingin memverifikasi ya secara cepat
kita melihat sebuah hadis di media, kemudian kita ingin melihat kualitas hadisnya, maka kita dengan mudah mencek di sini. Ya. Jadi, meskipun di sini nanti di sini mesti sudah ada keterangan. Nah, cara pencariannya bisa dinaik turunkan atau kita geser ya, seperti itu. Ada yang sudah ada drawing dan oke, teman-teman semua. Ya, kita cari di kitab yang lain. Ini di Musnad Abdul Razak juga ada ini. Wala tarfa ra'sahu hatta narfa ra'sana. Mirip ya hadisnya. Nah, ini belum ada keterangan hadis ini. Belum ada keterangan dari perawi-perawinya. Oke teman-teman semua, ini terkait yang aplikasi Mausu'ah hadis ya. Sekarang kita lanjut ke aplikasi yang lain. Kita coba buka aplikasi yang Jami'ul Kutubut Tis'ah ya. Kita buka. Nah teman-teman semua, aplikasi Jami'ul Kutubut Tis'ah ini dia tampilannya seperti ini ya, terdiri dari 4 menu. Yang pertama Ardul Kutub ya, kemudian Taqsimul Al-Maudu'i ya, kemudian Al-Mishkatun Nubuwah, kemudian Al-Bahsun. Nah sekarang kita praktekin aja ya, gimana sih cara melakukan tahrif dengan yang jelas. Karena ini Jami'ul Kutubut Tis'ah, maka pencarian hadis ini hanya di dalam 9 kitab hadis ya. Yang pertama Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Dawud ya, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, kemudian Sunan dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, kita klik satu-satu ya aplikasi. Ini ada menu bahthun. Di sini sudah ada pilihan-pilihannya ya, dalam menu bahthun ini. Ini kalimat yang mau kita bahas. Kalau kita ingin melakukan pencarian, kita tinggal klik aja di situ. Kemudian ini di bawahnya ini adalah history pencarian. Kemudian kalau kita ingin menyetel pencarian, tinggal diklik yang sampingnya ini ya. Ini kita mau cari di dalam kitab apa, yang nggak mau kita cari kita bisa centang. Kalau kita centang ini berarti dia nggak tidak include dalam pencarian gitu. Kita coba ya, klik ya. Oke. Di sini ada keterangan adadul nataij, ini maksudnya jumlah pencarian kita ya. Di dalam Kutubut Tis'ah ini terdapat dalam kata mangkana yu'minu billah, ini terdapat dalam bab apa saja. Kita bisa buka ya satu persatu. Ini dalam Sahih Bukhari ya. Rohmul Hadis 5018, Nau'ul Hadis marfu, ini masuk hadis marfu. Mangkana yu'minu akhir fala yu'id ya jarahu. Oke, jadi seperti ini hadisnya. Oke. Ini ya. Ini yang berikutnya juga seperti itu ya. Mangkana yu'minu billahi akhir ya. Fala yu'id jarahu, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Falyukrim dofahu wa mangkana yu'minu billahi, sudah ada keterangan. Nah sekarang kalau kita misalnya yang khusus hadis ini mau kita tahrij ya, ini ada menu di bawah, ini ada syarah. Kalau kita ingin melihat keterangannya, ini syarah dari hadis ini menggunakan Fathul Bari ya. Kemudian tahrij, menu di sampingnya tahrij. Nah ini
Kalau khusus hadis tadi terdapat di dalam ini ya, kalau di Sahih Bukhari hadis nomor sekian ya. Kalau Sahih Muslim juga terdapat ya. Sunan Nasai ya, hadis Sahih. Nah, di sini ada keterangannya hukmus hadis Sahih. Jadi tapi nggak semuanya ada keterangannya. Di sini ada keterangannya di bawah sini. Gitu. Oke. Nah, di sini bisa langsung kita bagikan ke ya. Kita jadikan quote bisa ya, di sini kita jadikan quote ya. Kita kirim ke orang. Kita tambah gambar di sini bisa. Nah, jadi ini proses ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya. Hukmul hadis sahih, langsung kesimpulan. Jadi kita nggak bisa seperti mausu'ah hadis asyarif itu nggak bisa gitu. Nah, sini ada yang dhaif. Hukmul hadis dhaif. Memang tapi dia bukan hadis mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir gitu ya. Ya. Terus kalau kita klik atrof ya, atrof itu dia cuma di dalam satu kitab aja yang mirip-mirip ya. Itu kalau kita lihat. Kalau syawahid ini dia di semua kitab yang mirip-mirip bunyinya ya. Itu. Nah, ini ya teman-teman semua. Jadi rata-rata aplikasi ini mulai yang sebelumnya tadi itu memberikan keterangan atau informasi ya. Ketika kita klik itu ada informasi tentang kualitasnya ya, kualitas dari hadis tersebut. Nah, kita tinggal klik aja mana yang mau kita lihat. Ini misalnya yang Sunan Ad-Darimi. Ini Sahih ya teman-teman semua. Nah, sekarang kita kembali ke aplikasi yang ini, misalnya Ardul Kitab. Nah, kalau Ardul Kitab ini menu kita mau baca kitab ya, per kitab manual ya. Ini pencariannya manual kalau seperti ini. Nah, kalau kita klik di sini dia hanya mencari di kitab yang kita klik aja. Ya, di sini juga ya, kalau kita mau nyari khusus di sini bisa. Oke. Kemudian ada menu Taqsimul Maudhu'. Nah, ini tema-tema ya, tematik. Di sini ada Fadlul Ilmu wal Ulama. Di sini kita bisa cari tentang ini. Tapi di sini tematik berdasarkan tema pencarian. Oke. Nah, yang menarik adalah dari aplikasi ini adalah yang ini, Al-Mishkatun Nubuwah. Nah, kita bisa di sini kita diberi opsi ya, di sini ada mem ya, mem keislaman. Nah, kita bisa tiru gaya-gayanya. Di sini misalnya kita ingin bagikan hadis, nah, ini kita klik di sini. Nah, ini kita bisa bagi, tinggal kita klik aja. Ini kita share ke mana, ke Facebook misalnya, kita share aja ke Facebook. Jadi kalau kita ingin bagi-bagi bisa ini. Ini konsep desainnya bisa kita tiru teman-teman. Ini keunggulan dari aplikasi dia, ini dia punya ini tadi ya, punya menu-menu kayak quote-quote ya, dari berasal dari hadis. Ini bisa jadi rujukan kita membuat
Oke teman-teman, sekarang yang ke aplikasi yang ketiga ya. Aplikasi yang ketiga adalah ini dorar.net. Ini kalau ini sama sebetulnya dengan aplikasi yang dorar.net di website ya. Kita bisa buka langsung aplikasinya dorar.net, kita klik aja pasti bisa. Di sini ada menu utama 4 ya. Pertama Bukhari wa Muslim. Kemudian menu ahadits ya. Di sini menu ahadits al-muntashirah la tasih gitu ya. Kalau ini dia pencarian di khusus Bukhari wa Muslim. Kalau yang sebelah ini ahadits al-muntashirah la tasih, ini hadis-hadis populer yang enggak sahih. Jadi dia menarik di Dorar ini, dia sudah ada koleksi kumpulan hadis-hadis yang enggak sahih yang populer di masyarakat. Kemudian ini Mufadilah ya. Mufadilah ini favorit ya, kalau terjemahannya itu hadis favorit. Jadi kita searching hadis kemudian kita klik favorit, dia maka akan masuk ke sini dia Mufadilah. Kemudian kalau ini isinya tentang ini seputar perusahaan atau lembaga yang mengelola daripada aplikasi ini. Nah, bagaimana kemudian kita melakukan proses takhrij menggunakan aplikasi ini? Kita klik yang ini teman-teman semua ya, yang menu di atas ini. Kita klik menu Bahthul atau kita klik di sini ya. Nah, kita tinggal masukkan ini model pencariannya ya. Kita mau contoh kalimat, jami'ul kalimat, bahthul mutabik, ini kalimat yang hanya sesuai dengan yang kita ketikkan. Nah, kalau saya mending kalimat ini dia bisa lebih luas lagi. Kemudian kita di sini juga ada keterangan rawi ya. Nah, sini kita mau cari perawi siapanya, lengkap di sini. Ini hampir sama dengan yang pertama tadi. Jadi kalau dilihat dari database-nya, aplikasi dorar.net ini lebih lengkap dari yang lain-lain. Kita isi aja ya. Misalnya sama seperti tadi lah ya. Oke, sekarang kita search. Nah, ini sudah ada keterangannya ketika kita mencari hadis teman-teman ya. Ini infonya jauh lebih lengkap ya dari yang pertama. Jika kita klik dia langsung ada muncul ruahnya siapa, ar-rawi ya. Kemudian muhadisnya siapa, muhadis ini dalam kitab apa itu. Nah, ini hadis ini ditulis juga di Sahihul Adab al-Mufrad ya. Di sini juga ada keterangan khalasatul hukmul hadis, jadi keterangan sahih. Jadi dia ya sangat membantu lah ini untuk melakukan proses tahrid. Nah, tapi sini kita nggak bisa lihat proses penentuan hukumnya, apakah ini disebut sahih itu dari mana dan seterusnya. Jadi sini sudah langsung kesimpulan. Kalau rekomendasi saya, kalau Anda ingin praktis melakukan proses takhrij pencarian hadis, Anda bisa gunakan aplikasi ini ya. Ini lebih kompleks, lebih baik ya. Kemudian kalau Anda ingin terus yang kedua, yang pertama tadi, ini juga lumayan. Tapi kalau dari kompleksitas kelengkapan informasi, ini Anda bisa jadi rujukan ini ya. Aplikasi dorarnya banyak sekali.
meskipun kita ada yang ya, ini ada yang doif juga ya. Nah ini kalau menurut saya sih ini proses tahridnya, kemudian penentuan kualitas ini dia merujuk ke kitabnya Albani. Meskipun kadang-kadang kalau kita cari bisa aja dengan mausu'ah itu agak berbeda ya, agak berbeda. Nah jadi setiap aplikasi ini ada kelebihan dan kekurangannya, dan kalau ini nggak ada quote-quote tadi ya, nggak ada quote-quote yang sudah terdesain dengan bagus. Tapi ini luar biasa ya. Ini kalau di hasil pencarian kita tadi banyak sekali, ada Dunataiz aktarun 15.000. Oke teman-teman semua, itu beberapa aplikasi dan cara penggunaannya ya. Kalau kita ingin mencari hadis doif ya tinggal klik ini aja di sini. Nah kita tinggal klik aja di sini ya teman-teman, kita mau cari hadis doif ya, hadis doif tentang apa di sini ya, itu apakah ada hadis doif tentang mansoma, coba ya, apakah mansoma Ramadan gitu ya. Ini ada hadisnya nih, mansoma yauman lain min Rajab adalah syama syahrin darajatul batin. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab yang adalah syaman syahrin, lebih mulia daripada berpuasa selama 1 bulan. Darajatahu batin, ini hadisnya batin. Jadi malah ada hadis doifnya ya, mansoma minna rajabin yauman imanan wahtisaban ya, istiwajabar ridwanallahul akbar. Doifnya. Coba kita cari mansoma Ramadan, mansoma Ramadan sawalan wa arba'an khamsan. Hadisnya la tasih, hadisnya enggak sahih. Barang siapa yang berbuka pada bulan Ramadan min ghairi udhrin walal marid lam yaqdihi shaumud dahri wa in soma. Nah, ini enggak sahih. Nah itu ya, silakan dicoba di rumah ya. Semakin sering mencoba kita makin lemes menggunakan hadis-hadis ini, aplikasi-aplikasi. Oke teman-teman semua, ini review dan cara menggunakan aplikasi software di Android untuk melakukan proses tahrij dan melihat kualitas hadis. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat juga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.